Saya tuh penasaran, kenapa Vietnam sangat maju di bidang alpukat? Karena pemerintahnya support. Jadi tahun 1996 apa 97 saya lupa baca artikel mereka tuh pemerintahnya datengin interest banyak dari luar. Gratis. Support pemerintah terhadap alpukat tinggi banget. Kita nih semua nyari sendiri-sendiri. Oh gitu. Oh. Anda nyari ke sana, saya nyari ke sini ya. Nah, kalau di Vietnam tuh pemerintah yang support. Gitu. Pemerintah ikut campur tangan. Di Pinkerton juga sama ini. Ini udah panen ke berapa, Ji? Kemarin udah dipetik ini 20 butir, ini 10 butir. Tuanya tua bener, walaupun bulan apa? Si Efren kesini. Ini kalau jatuh tua atau muda nih? Jatuh atau disundul? Jatuh atau disundul? Jadi gini bro ya, Yes. ini alpukat, kebanyakan alpukat introduksi tuh petik muda nggak pahit. Oh gitu. Ya, kita bisa petik nanti beberapa buat kita belah terus kita makan. Mau soal alpukat nggak pahit? Ya kita coba aja nanti. Singkong kali Ji. Ya ini kita coba ya, cari yang gede. Ini tapi masih muda ya, nanti kita belah. Mau dibelah di sini oke, gue bawa pisau. Sedikit provokasinya jago. Udah tahu pak, kita mah udah bisa. Nih lo pilih, lo pilih. Tadi nyundul lagi loh, ada nyundul lagi. Pak. Cari yang agak gedean lah, Gedean. atau ya ini belum layak petik ya. Tapi pengen nyoba nih. Nyoba. Coba diajari dong Pak Haji bagaimana cara beli yang tua. Enggak ini. Nanti, ini kan. tester. Belum tua nih. Kata beliau nggak ada pahitnya. Muda. Mana ada alpukat? Beda sama Miki ya, Miki. Saya sampai saya goreng pun masih pahit. Bikin kopi. Yang lu goreng gitu ya. Iya. Saya beli alpukat gede-gede sama matang-matang. Oke. Ini mau ngetes dalam keadaan muda katanya Pak Haji gak pahit, coba aja tes. Siapa yang mau coba? Saya dong. Pinkerton ya ini ya. Pinkerton. Cukup Haji satu. Wah ini mudah banget Pak Haji. Iya coba. Cuci dulu. Sampai masih kletik gitu. Lu biasanya nggak enak kasih gua. Iya. Kita mau nyoba juga. Coba Nggak pahit mas? Nggak mas? Nggak getir. Oke aroma alpukatnya ada tapi nggak getir nggak pahit. Ini bisa bantu jaan Pak. Yes, exactly. Cuma sayang bos. Pinkerton dia udah dirujak di Bali. Buat nuju bulanan. 3 bulan ya. Ayo, Kayak kedondong ya pasti. Iya. per, videoin per. Iya nggak ada pahitnya ini. Mantap. Tapi ntar kita petik Misra. Atau Miki yang masih muda lo makan. Tinda yang Paling lo nyengir. Kalau Miki sudah nyobain. Nah, pahit kan? Pahit. Iya. Kayak mangga muda ya. Yuy. Pinkerton pasti pentil ini. Nggak pahit cuk, bener. Kita tadi bilang kalau kebanyakan alpukat introduksi itu masih mudanya nggak pahit. Oh ya. Jadi ini ngebuktiin kalau ini nggak pahit. Ya nggak. Nah ini kalau gua suka dicocol pakai garam, pakai cabai rawit. Iya. Jadi rujak nih, lagi rujak. Jadi Iya. kita mau ngerujak alpukat Pinkerton nih. Oh iya. Sombong amat ya Pinkerton baru rujak ya. Aduh. Masuk di hotel masuk kok, masuk. Ini Tapi kalau kita coba nanti petik Miki atau Bisra, Itu udah ketahuan. itu udah pahit. Agak kayak ini ya. Apa namanya rebung. ya Rebung bambu yang enak sensasinya itu gitu, sensasinya gitu. ya. Jadi boleh bisa dibikin apa namanya tuh? Kalau rebung dibikin apa tuh? Gulai. Wah, rugi Pak. Bener nggak? Rebung ya, ada rasa rebungnya. Rugi Pak. Jadi, betul. Pinkerton buat rebung kayak rebung. Sultan. Sultan coy. Ini dibikin gulai enak, dibikin enak ini urap juga enak. Waduh, Yakin dibikin urap enak? Bukan bos, bandar tekor bos. Sultan kalau Ini dicampur pakai selada, Apalagi dicampur nanti pakai kalau selada. saladnya ada ininya. Oh, udah udah bisa. nanti Kuba. Wah, luar Itu biasa. the next session, the next session. Anek ya. Oke. Ini gua makan sampai dekat kulitnya nggak ada Di pahit. rumah itu Vietnam roll. Umur segini pas banget. Jadi ada crustnya gitu. Ah iya, crunchy-nya ketemu gitu Pak. Dapat. Dan berlilin. Ini belum ada nih. Belum saya rilis bibit. Ini but 8, saya belum makan.
Sensasinya juga belum tahu. Tapi dompolan buahnya menarik. Ada satu lagi pohon di sana tuh yang lebih banyak lagi. Ini pohonnya sehat ya. Daun tuanya mirip manggis. Ini buah pertama nih? Daun manggis. Iya, buah pertama. Enggak. Ini berapa tahun, Pak Haji? Buah pertama di Indonesia. Enggak, ini pohon berapa tahun? September besok. Oh enggak, ini enggak yang unyu-unyu nih, yang gede di sana. Ini sekitar 2,5 tahun lah. TW bata kecil. Bangka. Apaan, Pak? Yang kedua. Nggak ada, Alpukat jenis nggak ada. apa itu? Enggak ada. Jenis Di apa, sini Pak? enggak ada yang lokal. Enggak ada ya? Kecuali Miki, Misra. Yang itu, Pak. Enggak ada, Bu. Jenis yang apa? mana? Yang mana? Bogawati, Bahagiawati. Ya, Bagiati. Itu Rit. Rit. Ini tanda-tanda kayak ini tanda-tanda tua atau tanda-tanda apa, Pak? Tua. Oh, ini udah tua kayak gini? Iya. Ciri khasnya? Enggak gua keluarin, gua makan dulu baru lu. Enggak, maksudnya ciri khasnya dia kalau udah tua begini. Oh. Jadi kalau yang belum tua yang kayak gitu ya? Iya. Yang masih mulus. Indikasi udah bisa dipanen yang begini. Belum tua kayak gini. Yang udah burem, yang udah burem. Yang lain masih STW kayak dia nih. STW lo. Lu Belum tua kayak gini. Yoi. Baru 17 tahun nih Mbak Mirna nih. Yang belum tua kayak gini nih ya. Aduh. Ini belum dirilis Kalau ini bibitnya. udah tua tuh ya, sono. Ini sama ya, Pak Haji? Yes, itu udah berbuah juga. Lama-lama gua kasih juga nih buah alpukat, Pak Haji. Itu juga lagi Nyobain nggak? bunga tuh. Yang muda. Mana, Mas? Nih. Ini juga nih sama. Buat 8. Rata-rata saya lihat. Pak Haji. Mana, Pak Haji? Maerot. Tapi yang banyak di bawah. Ini sebenarnya lokal atau Vietnam, mana? dari Vietnam. Vietnam kok dikasih nama Maerot? Mana? Enggak, ada, Pak? saya nggak bilang Maerot, ini 034. Antum aja yang namain Maerot. Karena panjang-panjang begitu. Iya, emang kalau panen kudu dikasih minyak biar lurus. Jadi kemarin saya video call sama beliau, dia mamerin saya katanya punya alpukat Maerot gitu. Padahal beliau kan nggak suka alpukat lokal, saya jadi bingung. Yang banyak nanti di bawah kita susul lagi. Ini Ji. Iya. Wah. Terong. Yang banyak di bawah buahnya. Jadi, Sensasi buahnya gimana nih, Maerot? enak sekali. Enak. Warna pucat atau Bagus, kuning, ada lis hijaunya. The next session kita buka. siap? Ini size udah maksimal segini atau dia bisa lebih belum. gede lagi? Bisa lebih gede lagi. Bisa lebih gede lagi. Bisa lebih gede. Nanti di bawah ada yang dompolannya luar biasa. Ini umurnya baru 2 tahun. Oke. Namanya memang Maerot, tapi sebenarnya dia 034. introduksi juga 034 katanya dari Dari Vietnam. Ya. Cuman karena ya biasalah sesama lelaki yang 17 tahunan lagi bubur-buburnya, kita mikirnya ini karena bentuknya begitu kita kasih nama Maerot. Biasa kalau orang lagi bubur gitu Pak Haji ya. Ya, siap Jadi, Pak. kalau ibu-ibu beli begini, geli. Guys, Geli kami belinya, Pak. kenapa geli? Nah, kayak mirip. Nanti megang. Biar lebih menunjang. Iya. Ini kayak kecilnya nih. Ini usia berapa nih Pak Haji? Dari batang bukan top organ ya. Oh, dari bibit ya. Ya dari bibit kecil. Maerot. 034. Halus. Pisan. Ini di bawah yang banyak. Jadi minggu depan atau 2 minggu lagi. Ini udah dipanen. Banyak sekali nih dompolannya. Udah dipanen. Kemarin kemarin ada 15 kiloan lah dipanen. Berapa tahun nih, Pak Haji? September besok 3 tahun. TW. Karakter buahnya mirip yang dari Vietnamnya di sana tadi, Pak Haji? Iya. Iya? Oh, ini dari sana juga? Iya. Ini kubas. Ini apa ya? Dia bilang tuh Queen Avocado gitu. Queen Avocado gitu. Winnya avocado Vietnam. Iya. Walaupun Ini itu aslinya dari belum Kuba aja atau ya. Vietnam katanya dari Prancis. Oh. Terus nama Kubanya dari mana hubungannya, Pak Haji? Saya nggak tahu. Just name lah. Just name. Dari Ini Prancis. udah panen Vietnam. 15 kilo kemarin. Dari Prancis dikembangkan di Vietnam. Iya. Sama main di kuburan. Dari Kuba.
Buba. Ya, ini kan belum habis panennya, ini udah pada Udah buka lagi. Never stop rolling. Fruiting. Ya kan itu bibit dari mana tahu, kalau ini jelas ngambil Tua ini sebenarnya, tapi belum dipetik. Ada perintah. Ini kalau di durian tuh ada Queen of Durian tuh TK, Queen Musang Queen TK. Kalau ini Queen of Vietnam, Buba. Buba ternyata dari Prancis. Orang mumet kowe. bukan. Dia ibu-ibu memang. Bahagiawati namanya. Bahagiawati biasa dari daerah. Dia agak safe lah. Kalau Mickey round. Oh. apa ini aku tahu. Kecil ya, Pak? Bahagiawati. Bahagiawati. Top skornya ini 550 gram. Gram. Average di angka 200 sampai 300 gram. Average. Ini unggulnya di kalau Ya sama lah sama Mickey lah. Oh. 11-12. Kalau sampingnya apa nih, Pak Ji? Ini 11-12 dengan Miki. Pak nih tuh, Pak. Woi, peluang ini. Kulitnya kok kayak ini khas. Iya. Peluang masih Kita tinggalin satu. peluang masih warnanya pucat, masih basah, enggak? Warnanya pucat dan basah. Dan Pucat asam, dan basah. Enggak. Datar rasanya. datar. Datar. Tanam dong. Saya tinggalin satu dari sekian pohon. Kenang-kenangan. Size sama kayak aligator. Size-nya beda. Aligat ini lebih safe. Gitu. Terus ini rasanya hampir sama lah sama aligator. Too much water in the. Ya. Water terlalu becek, bukan basah lagi, becek ya, Ji. Rendemennya tipis. Gitu ya. Bukan random man, apa itu? Ya. Encer lah dia, encer. Oh, iya. Enggak buket gitu pun. Jadi setiap daerah di ini beliau ini. Pak, yang biayain siapa? Negara ya? Wah, masa RND itu harusnya dibiayain negara? Enggak. PMA nih, PMA. Kita biaya sendiri. Keluar negeri aja ngambil entres juga sendiri. Hebat. Ngebun sendiri. Karena kalau sukses negara baru hadir. Baru ditempel nih Indonesian product. Saya pikir tadinya sampean PMA. Ush. Ya, petani modal awake dhewe. Oh siap. Yes. Keren banget. Lihat, ini apa lagi nih? Ini pikir. Singkatan tadi, cakep yang tadi. Punya tadi. Iya. Karena Tapi berbuah. biasa nih kalau sendiri kita nggak pusing. nitip duriannya beliau yang sini, tadi kita udah nitip yang sana. Ternyata beliau juga tanam durian. Iya dong, yang ada buahnya banyak. Yes. Durian dan alpukat bersatu. Woi, udah DP lah. Udah gede-gede. Kenapa nanam durian juga, Ji? Dulu justru kita mau durian. Hitung cash flow-nya nggak ketemu-temu. Nih di sono ngobrolnya durian mah. Tuh keren, gitu cashflow-nya. Beliau ini lulusan sarjana teknik, kerjanya lama di luar negeri, ngurusinnya minyak. Jadi untungan cash flow, market tahu. Keren. Dulu tanam durian. So, apakah ini akan akhir dari durian traveler menjadi alpukat traveler? Saksikan. Dan saya ketemu lagi di sini. Saya ketemu lagi. Mana dari Aceh kamu sini saya udah tahu. Beliau ternyata tanam durian. Dulu awalnya mikirnya nanam durian. Dua lagi, montong. Di depan yang musangking lagi kembang loh dia. Dulu kepikirnya awalnya nih. Ya. Bibit banyak udah kita bagiin ke penduduk. Tapi sama penduduk juga nggak ditanam. Kenapa lebih geser dari itu durian yang buat kami itu potensinya sangat besar dibanding ini. Lihat. Apa nih? Montong. Montong, yes. Ya bagus nih, tapi ya Berapa bulan Nggak lagi, terawat. Pak Haji? Ini nggak terawat pohonnya. Jadi kita nggak ketemu lah cash flow-nya dulu. Berapa bulan lagi nih, Pak Haji? 4 bulan lagi. 4 bulan.
Ya ketemunya kan lagi Januari susah dah, Mas. naruh di mana? Ya pertama kadang kan apa ya, rasa berubah-berubah lah, nggak konsisten. Tidak konsisten, durian Ya. itu tidak konsisten. Ya, Oke. rasanya. Terus cash flow puasanya lama, Setahun. lebih lah ya. Ya. Lebih lah, hampir 8 tahun dulu kita ngitung cash flow kalau mau real ya. 8 tahun. Terus sudah gitu, apalagi ya? Ya perawatannya ekstra ya kalau buat Yes, perawatan Ya, ekstra. ekstra. Banding alpukat. Alpukat. Maninya lebih banyak alpukat bos. Oh, mana emang durian itu kan 400.000 sekilo. Iya. Menghina kali ini Pak Haji. 400.000. Captive marketnya tidak semasif alpukat bos. Iya. Captive market ya. Iya. Sekarang aja kita ada permintaan 40 ton per 2 minggu. Was. Per 2 minggu. Gak ada barang. Ada barang, guys. Durian masih bisa impor. Alpukat impor susah sekarang. Di Meksiko lagi ada penguasaan kartel tuh terhadap Oh bisnis iya, alpukat. berarti alpukat. Tapi anyway, semua oke lah kalau dirawat dengan baik lah. Semua ada manfaatnya lah. Asal sungguh-sungguh. Ya kan, mau ngomong durian ke apa namanya, asal sungguh-sungguh lah. Cuman buat saya pribadi, ini belum ketemu. Dulu kita mau budidaya durian. Belum ketemu aja cash flow-nya. Jadi kita langsung banting setir ke alpukat. Dan lu langsung marketnya. Iya. Mau kita komen. Saya mau komen. Kita kemakan juga. Iya. Sama. Termasuk no pelangi. Sama 25 pohon, Pak. Satu pohonnya 1 juta bibitnya saya beli. Iya, pelangi no pelangi saya no sejuta. Lah emang ini apa? Sama bang. Saya tadi dari jauh ya, ini jebakan Batman. Satu orang kena tipu gitu. Urusin dulu. Berarti Pelangi nih. kelemahan di durian Oh, satu iya, orang, Pak? satu. Tidak ada. Buat 3. Pasti Iya, tambah satu. iya. Belum ada ini data, dulu nggak ada data lah di kita ya. Kalau di Malaysia mungkin punya data, tapi di kita belum ada data. Iya. Data yang valid ya, bukan gorengan ya. Bilang si A bagus segala macam, kita tanam dulu, tuh nggak taunya kesini bilang kagak enak. Aduh, Datanya dari pedagang bibit. ujung-ujungnya pedagang bibit tuh. Yang cuan duluan. Mau cuan duluan. Saya udah TW beberapa lah, ini aja belum TW. Dari Yes. Jayapura. Oh, makanya kita ganti. PP itu Durian dengan alpukat. Risetnya jelas. Marketnya jelas. Cuannya Rawatnya jelas, Cuannya lebih jelas. gampang, cuannya jelas, panen all kondong. the time. Time. Iya. Flowering all the time. Durian mumet. Tapi I love you durian. Saya suka durian. Saya suka durian. King of fruit. Kenapa saya tanam durian? Karena saya suka durian. Keluarga saya suka durian. Tapi kalau ngomong bisnis tuh, waduh nggak ketemu, belum ketemu cash flow-nya. Jadi akhirnya kita banting ke Belum lagi goreng-gorengan. Durian. Ya itulah menariknya durian itu. Takut kok dari jam. Takut Masih- Jadi langsung aja dari sana. Masih gitu Nah, loh. kurang apa lagi? Belum jelas. Begitu dengar seperti Pasarnya. itu, saya beli buahnya juga saya pilih. Kalau alpukat, Makan, aduh. saya udah ada demand nih Tompokin 40 semua. ton per 2 minggu. 2 minggu. Satu orang. Yang punya tanah DPL 1000 hubungin Progres. Iya dong. Iya. 1000 DPL. Udah Ya. siap. Nomor kontak di bawah ini. Jangan mati dia tuh tapi. Jangan mau kasihan. Telepon mulu tiap Kasihan, kasihan. Pas di piringannya enggak, Pak. Saya sendiri bawa Maerot dia bawa dari Vietnam tahun September tanggal 9 2018 saya balik dari bandara, tidak langsung pulang ke rumah. Tapi ke langsung kebun. sini. 3 hari di kebun. Ciapus, 3 hari di Megamendung buat nyelamatin entres untuk proses okulasi. Ini 034, konon kabarnya ini enak banget. Jadi ini udah dipetik. 34. Ya. Ada tapi belum matang, the next session. The next durian. season sini lagi. Pak, kenapa nggak dinamain khas Bapak aja sini? Belum. Nggak usah, nanti ada farm aja, Pak. Ini bukan Maerot, Pak, 034. Ya, nanti orang-orang kasih namanya Maerot. Sigit yang ngomong Maerot. Keburu Saya keluar nama. Ya saya. Keburu keluar nama nanti. Saya ngomongnya ini 034. Di Vietnam 034.
Ini buahnya banyak. Lihat. Terus udah ada kembangnya di bawah, jadi never stop. Ya bisa lihat sih Tia, nih ke bawah sih. Ini tanpa biji ya, Pak Haji? Bijinya kecil nih. Memang mirip sama yang tanpa biji. Tapi yang tanpa biji buahnya nggak sebesar sekali. Nih ya, ini flowernya. Bener ya. Ini flowernya ya, tuh. Jadi ini belum Belum selesai panen sudah nyusul. 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 Nggak ada habisnya ya. ya, never stop. Saya tuh penasaran. Kenapa Vietnam sangat maju di bidang alpukat? Karena pemerintahnya support. Jadi tahun 1996 apa 97 saya lupa baca artikel mereka tuh pemerintahnya datengin entres banyak dari luar. Gratis. Support pemerintah terhadap alpukat tinggi banget. Kita nih semua nyari sendiri-sendiri. Anda nyari ke sana, saya nyari ke sini ya. Nah, kalau di Vietnam tuh pemerintah yang support. Gitu. Pemerintah ikut campur tangan. Termasuk sama penataan pertanian dan lain-lain. Saya pernah ke sana. Pemerintah ikut campur tangan. Dalam rangka menyukseskan petani, menaikkan derajat petani. Di kita enggak, Bos. Saya ngalaminya enggak ya, tapi yang lain saya nggak tahu, kan setiap orang pasti beda lah. Itu personal sifat. Mas, titip pertanyaan Siap. untuk Bapak. Langsung aja nanya saya. Pak, Bapak tanam ini kan kebanyakan introduksi yang kualitasnya oke, udah dites di sini oke. Tujuan pasarnya apa Bapak udah dapat? Soalnya selama ini katanya kan harus lokal yang laku katanya kan seperti itu. Nah, lokal umpamanya keluar 1 ton, ini keluar berapa kilo sama gitu hasil penjualannya menurut Bapak? Nggak mungkin sama, Pak. Logikanya begini ya, kita ngomong dunia ya, bukan Indonesia ya. Kita ngomong khas lah ya. Benar. 60-70% global market tuh khas, varietas khas yang Masih dicari sampai sekarang. ya. Jadi kalau Anda ke Singapura, ke Amerika, ke Australia, ke Eropa, ke Arab itu cuma ada khas. Ya, dan harganya relatif sama dengan harga asli kita. Gitu, kurang lebih sekitar 3-4 dolar per each. Yang kurang lebih 200 per gram. buah ya. Ya kan, kita sama-sama tahu. Meliharanya sama Pak Hindi. Sama Ya, perawatan, perawatan sama, tapi benefitnya umur kan beda. berbuah sama. Bahkan khas lebih genjah. Benar. Saya ngomong begini karena saya punya kebun di 1050 di Megamendung. Itu belum 2,5 tahun panen aja udah sekitar berapa? Hampir 15 kilo saya petik. Dan buahnya pasarnya ada. Jangan ngomongin pasar, duduk aja duduk. Duduk di aja. Duduk di kebun. Udah habis. Ada yang beli. Tuh, ya, teman-teman Jadi ya. saya punya kontrak aja 40 ton per 2 minggu. Oke, sekarang gini Pak, perbandingan 10 tanaman lokal, berapa tanaman Ini. Kalau Anda nanam khas 1 hektar, lokal ya? itu equal dengan 5-6 hektar. Tuh, ya, kan. Sama aja kayak durian. Kalau durian Musangking kan 500.000 sekilo kulit. Oke. Coba durian lokal 10.000, 20.000 pinggir jalan. Betul. Ya kan? Anda kan bisa hitung tuh berapa buahnya, kan bisa dihitung semuanya. Akhirnya dapat tuh cost comparison, perbandingan antara nanam yang lokal Dan sama yang memang bagus gitu loh. Kita ngomong bagus lah. Gitu. Biaya perawatan tetap sama. Tanah yang dipakai sama. Variabel yang lain cenderung sama lah. Cuman beda awalan aja bibit. Pemilihan varietas. Berarti untuk petani yang dicari kan uang ya? Udah ujung-ujungnya duit. Bohong tuh kalau nyari ini nyari itu bohong. Oke, sampai di sini. Iya, itu bukan petani kalau nyari terkenal dah kita bilang. Kan ujung-ujungnya duit. Saya. Duitnya buat apa, Bos? Buat biaya kebun. Buat kita happy-happy, bisa menghadirkan kualitas buah yang baik. Dan hasil yang baik. Iya dong. Dan bisa jalan-jalan. Ini pendapat Pak Haji ya. Saya setuju. Udah itu aja. Ya. Tinggal teman-teman yang punya kebun, ya silakanlah nilai mau tanam yang mana. Seperti itu. Bukan kita tidak nasionalis, bukan. Iya. Kecuali tanah kita dibeli negara, boleh wajib tuh nasionalis ya. Justru kita nasionalis nih Pak.
Kalau kita bisa berkebun menghasilkan uang yang banyak, ya dalam tanda kutip kita happy, Iya, petani pun dapat. Ya iya, masyarakat di sekitarnya juga kebantu. Benar. Terus kita juga bisa social care sama teman-teman di lingkungan itu buat menanam, nanti kita yang tampung. Kita memajukan masyarakat kok. Itu namanya membantu kan? Iya, lebih konkret Benar. dibanding janji ABCD. Wah, buah bagus begini Nggak ada yang aja. beli. Yo. Itu lebih konkret. Oke. Terima kasih Pak Haji. Sama-sama Pak Engge. Mudah-mudahan dapat cerahan. Nah, ini andalan. Tergantung MDPR. Ini satu lagi yang saya belum tunjukin. Ini alpukat enak juga. Apa Pak Haji? Sepat. Oh, yang itu yang saya tadi dengar dari Pak Hilal. Sepat, Pak. Oh ini. Nih, Sepat bagusnya DPL berapa? menengah ke atas. Menengah ke atas. Khas DPL berapa? 1000. 1000 ke atas. Pinkerton? Menengah ke atas. Menengah ke atas. Oh, bukan ini, Pak. Sundul biar Pak Haji. Bukan ini. Oh. Serpa DPL menengah ke atas. Wow, mirip ini, mirip Pinkerton. Sudah. Ini kering banget. Ini kering. Kering banget. Kering dan sudah tua. Berarti bisa dipetik. Bisa dipetik, Pak. Kering dan sudah tua. The next session. Gitu. Enggak. Itu bukan salad lagi. Apa Pakai serpa? ini gitu. Apa namanya serpa? Sepat. Sepat. Aduh. Asli SHE. dari Jatuh Australia. Australia. Jagoan Australia. Australia. Jadi ini belum panen karena memang belum layak petik. Ini sudah mentol nih ya baby avocado nih. Top sepak. Tuh. Ini foto. Ji, pesan ini jalan aja. Titit sepak. Sama dong. Ini Ini bukannya saya belum punya nih. udah burem Pak Haji. Ya biasa nih. Ini sepik-sepik nih. Umur top walking berapa Pak? Ini 3 tahun. 3 tahun. Nih ya, nih metiknya jangan ini berdiri. Wih. Wih. Saudara. Ini alpukat kering. Tuh buahnya sampai di atas tuh. Ya, adaptif ya kan kawannya. Adaptif banget dan Adaptif. produktifnya. Iya, produktif Pak. Ini yang orang bingung, Pak. Ini kan ini sebenarnya B-type, Pak. B-type itu Tipe bunganya B. B. Jadi beda waktu pecah. Itu beda, Pak. Beda sekitar 2 sampai 4 jam. Jadi antara bunga jantan dengan bunga betina tuh tipe B itu berbeda. Dalam satu pohon. Dalam satu pohon. Oke. Ya. Jadi ini buat membantu crossing pollination. Makanya dulu orang bilang tanam alpukat tipe A harus ada tipe B. Sepak. Sepat tipe B. Tipe B. Ya, tipe B. Khas A. Khas A. Jadi polinasinya itu Buat saya nggak ngaruh, Pak. nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Saya bukan penganut yang mesti campur-campur. Iya kan Bapak bisa lihat nih. Iya, iya. Bunga semua lah. Udah ada lebah, trigona buat bantu pollination. Kalau ini Pak, bunganya berkembang malam hari atau pagi hari? Sore. Sore ya, menjelang malam. Itu dompolannya di dalam banyak tuh. Ini juga dompolannya banyak di dalam ya. Terlihat. Lihat ya. Ji, kok nggak nganut pruning ya, Ji? Hah? Nggak di pruning ya kayaknya. Udah. Oh, ini sudah pruning. Ini kan daun muda nih. Daun muda terus fresh flower lagi, Pak. Sih lihat, Pak. daun muda di pruning, daun tuanya jadi duit. Tanya Ini Pak Hilal. Kayak bibit soalnya. Kalau orang belum tahu kita ajarin ya? motong, Pak. Tapi kan sayang kalau ada buahnya. Enggak, beda lah. Kalau kita kan mau motong nih pas lagi ada bunga jadi nggak jadi. Oh, Kalau dulu waktu pruning ya kita potong. Oh, ini potong ya? Potong. Tetap teorinya ya. Ngikutin teori. Nah itu bunganya tuh ya. Jadi belum panen tuh bunganya tuh. Stop banget. Jadi never stop tuh harvest. Itu bunganya ya. Ini bunganya nih di luar. Oh, ini enak banget. Kuning. Kuning. Lebih kuning dari khas. Gue suka ini. Nah, kan kita 3 orang udah Andalan dia. sudah sepakat. Nah, Kita berdua satu almarhum udah. ini bukan goreng-goreng loh. Kan? Ini bukan goreng-goreng. Karena bukan tukang bibit. Nah, tuh, betul. Kalau mau dengar sama yang bukan tukang bibit. Kita pekebun. Iya. jadi panennya kapan, Ji? Ini nanti the next section buat sushi. Tahap keempat, tahap keempat. Ini kalau begini kan teorinya sudah. Saya ngomong gitu Itu, Ji. Kabur. Ji, gua nggak nanggung nih, lepas nih, Ji. Pak Haji yang bilang udah tua. Lari Pak Haji.
Tapi biasanya ya, yang saya begini, biasanya agak empuk dikit baru boleh. Nah, ini kan keras jadi bisa belum bisa empuk di matang. pohon. Bisa, Iya. matang. Bisa separt itu begitu. Agak empuk dikit gitu, langsung bisa dikonsumsi. Oh, enjoy your travel guys. Terima kasih sudah menonton Durian Traveler jalan-jalan kebun alpukat. Menurut Bapak beliau gimana? Oke, bisa diikutin beliau kalau teman-teman mau maju dalam arti kata ekonominya ikuti. Kita bukan ya tidak nasionalis ya. Saya di kebun pun banyak itu yang lokal, tapi saya tetap ada introduksi. Ini jadi panutan petani. Ya. Ya. Di perjuangan beliau Solo tidak ada biaya dari pemerintah manapun. Ini tanaman bukan tanaman bulanan ya, tapi tahunan bertahun-tahun baru melihat hasil, direproduksi lagi, akhirnya pada satu titik nemu varietas yang bagus. Dan Kita bersyukur. Dan beliau pun tidak memungut biaya ya. Yes. Kita kumpul ke sini dan tidak bermaksud menjual bibit. Yes. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Jangan salah prasangka ya. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata kita yang salah. Yes. Dan beliau mau share ke kami semua yang pengen berkebun alpukat. Benar. So enjoy travel guys. Durian Traveler tutup ganti alpukat.